Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di konten Alur Cerita Film. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Love You As The World Ends. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Hibiki berhasil bertemu dengan Kurumi. Sayangnya mereka harus dipisahkan kembali oleh Suto. Dan terakhir, Hibiki melihat keberadaan ibunya yang ternyata sudah berubah menjadi zombie. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Hibiki yang ingin menemui ibunya. Ia meratapi nasib ibunya yang sudah menjadi zombie. Hibiki lalu melepaskan ibunya dari rantai. Ketika ia hendak membunuhnya, Hibiki tidak tega melakukannya. Ia pergi begitu saja tanpa mengunci pintunya kembali. Tiba-tiba Omezaki datang dan menenangkannya. Ia lalu membius Hibiki. "Sorry, hendak membunuh teroris yang membunuh adiknya." Ia melihat Minju dan Kanai yang hendak keluar dan mulai menyerang mereka berdua. Di sini Minju ditusuk Kurumi. Kanai dan Minju lantas pergi dari tempat tersebut. Di sana Suto marah mendengar bahwa sampel zombie pertama telah hilang. Ia lantas menyuruh Anu mencarinya. Akibat darah yang ditimbulkan dari luka Minju, zombie ibu Hibiki menyerang mereka berdua, membuat Minju tergigit. Di sana para tentara dan warga terkejut, ternyata ada zombie di garnison. Tiba-tiba Suto datang dan memberitahu bahwa para zombie digunakan untuk pengembangan vaksin. Suto mengajak agar warga memegang senjata membunuh teroris dan melindungi garnison. Setelahnya Kuwata mulai curiga dengan tingkah dari Suto. Di sisi lain Hibiki akhirnya tersadar. Di sana Omezaki memberitahu bahwa ibu Hibiki adalah korban pertama yang diberikan virus oleh Suto. Omezaki yang terlibat membuat Hibiki begitu marah dengannya. Di garnison, Kurumi terus saja jadi bahan percobaan oleh Suto. Di lain tempat, Minju masih merahasiakan tentang dirinya yang digigit kepada yang lain. Ia lalu mendatangi Hibiki dan yakin jika Kurumi akan ditemukannya. Minju mengaku bahwa ia telah membunuh ibu Hibiki yang menjadi golem dan meminta maaf. Akhirnya Hibiki tahu jika Minju telah tergigit zombie. Komoto malah meledek Minju yang tergigit. Dia begitu marah karena Hibiki yang begitu egois. Tiba-tiba Suboi memberitahu bahwa Hibiki sudah diikuti. Ternyata Anu yang mengikuti mereka karena mengetahui bahwa Minju telah tergigit. Anu menawari kesepakatan jika Hibiki menyerah ia akan memberikan vaksin untuk Minju. Lalu Omezaki datang membuat Anu terkejut. Di garnison, Suto datang menemui Todoroki. Ia mengajak Todoroki bekerja sama. Kembali pada Anu yang menawari Hibiki untuk mendapatkan vaksin jika dirinya mau menyerahkan diri. Anu lalu pergi dari sana. Terlihat Minju yang hendak pergi karena tak ingin membahayakan yang lain. Hibiki yang merasa bersalah akan berjuang demi menyelamatkan Minju. Di garnison, Todoroki bertugas untuk mengawasi Kurumi. Di luar, Hibiki menyerah kepada para tentara. Lalu Anu datang dan membawa Hibiki menuju ke suatu tempat. Di sana Suto baru tahu jika Anu telah berkhianat kepadanya. Ternyata Anu pergi ke ruangan RSCD yang dianggapnya sebuah vaksin. Anu melakukan rencana agar bisa menyelamatkan Minju. Ia menyuruh Hibiki menembaknya dan mengambil vaksin itu lalu kabur dari garnison. Karena Hibiki tak mau melakukannya, Anu yang menembak kakinya. Sayangnya ia tidak bisa membuka RSCD tersebut. Hibiki lalu memiliki rencana dengan mematikan listrik di tempat itu. Akhirnya Suto datang lalu membuka RSCD. Tiba-tiba saja Hibiki menyerangnya. Sayangnya tidak ada vaksin, hanya ada sesuatu yang dibekukan. Anu lalu menyuruh Hibiki membawa suatu obat untuk Minju.
Di sisi lain, Komoto menangis karena Minju telah tergigit. Kanae lalu memberitahu jika Kurumi yang telah menusuk Minju membuatnya tergigit zombie. Di garnisun, Todoroki menyuruh Hibiki berhenti pergi. Ia memohon pergi karena Minju telah tergigit. Todoroki memberitahu bahwa Kurumi hancur karena tak kunjung menemui Hibiki. Namun di sini, Hibiki pergi begitu saja meninggalkannya. Tiba-tiba saja ada yang menembaknya, membuat obat itu hancur dan hanya tersisa satu obat. Beruntung Kuwata datang dan menyelamatkan Hibiki. Hibiki terus menuju ke pelabuhan meski dalam keadaan tertembak di perutnya. Ia terus berjuang demi menyelamatkan Minju yang akan segera berubah menjadi zombie. Hibiki wa Nihon ni来て初めてできた友達だから。Ketika Komoto hendak membunuh Minju, Kanae melindunginya. Akhirnya Hibiki tiba di sana dan memberikan obat itu. Sedangkan di garnisun, Anu menanyakan keberadaan vaksin yang dibuat selama ini. Namun Suto malah tertawa seperti orang gila. Sayangnya obat tersebut tak mempan mencegah Minju untuk berubah menjadi zombie. Minju hanya menanyakan keberadaan kakaknya. Keesokannya, Minju memiliki permintaan terakhir untuk melihat matahari terbenam bersama kawan-kawannya. Mungkin hal ini menjadi yang terakhir kalinya bagi Minju melihatnya. Ia menceritakan bahwa dirinya begitu sayang dengan kakaknya, begitu juga sebaliknya sang kakak yang bekerja keras untuk keluarganya. Minju berterima kasih karena akhirnya ia tidak sendirian lagi setelah bertemu Hibiki dan kawan-kawan. Mereka akan menemani kepergian Minju dan menganggapnya sebagai keluarga. Ia lalu meminta Hibiki memberikan foto matahari terbenam untuk kakaknya. Akhirnya Minju berubah menjadi zombie. Dan Hibiki terpaksa membunuhnya untuk mengakhiri penderitaan Minju. Di garnisun, Anu begitu bersedih yang sadar jika adiknya akan mati. Sementara itu Kurumi yang dipanggil Suto. Dia bertanya apakah jika Hibiki masih ada, Kurumi akan kembali kepadanya. Di pulau, Hibiki sudah melupakan Kurumi yang ia kira sudah mati. Begitu juga sebaliknya Kurumi yang sudah tak mencintai Hibiki. Komoto lalu memberitahu bahwa Minju ditusuk oleh seorang wanita. Scene beralih pada masa lalu ketika Kurumi meminta agar Hibiki berkata bahwa ia mencintainya. Hibiki berencana akan melamar Kurumi. Hal itu membuat Kurumi begitu senang mendengarnya. Di pulau, semua orang masih begitu sedih atas kepergian Minju. Di sana Hibiki masih memikirkan perkataan Komoto kepadanya. Sedangkan di garnisun, banyak zombie yang berdatangan membuat mereka berencana untuk pergi mencari tempat yang aman. Sementara itu, Anu dipenjara oleh Suto atas perbuatannya. Suto begitu marah karena hampir saja membuat RSCD hancur. Anu mengetahui yang di dalam RSCD bukanlah vaksin, dan ia pun tersenyum. Di pulau, Komoto hendak ke garnisun dan balas dendam kepada Suto. Hibiki menghentikannya, namun Komoto masih bersikeras untuk balas dendam kepada Suto. Hibiki berkata bahwa ini bukan saatnya. Sementara Suto masih marah atas apa yang terjadi, sepertinya ada yang ia sembunyikan di dalam RSCD. Kurumi datang dan menanyakan sebenarnya apa yang ada di dalam kurungan tersebut. Ia lalu menenangkan Suto yang begitu bersedih atas semua ini. Kurumi berjanji akan melakukan apapun demi terwujudnya penelitian Suto. Di pulau, Hibiki mengajak Suboi bekerja sama untuk melindungi pulau tersebut. Lantaran pulau ini menjadi tempat paling aman. Sayangnya hal itu ditolak oleh Pak Komoto. Namun Hibiki berusaha menjelaskan bahwa mereka harus bisa bekerja sama. Di garnisun, para warga diperintahkan untuk mencari tempat yang aman, dan mereka semua dibekali senjata masing-masing. Todoroki lalu menemui Kurumi dan menghentikan Kurumi yang hendak uji klinis.
Todoroki terpaksa mengikuti perintah Suto agar Kurumi tidak dibunuh. Ia menyuruh Kurumi agar tidak mengikuti perkataan Suto. Namun Kurumi akan melakukannya karena tidak tahu lagi apa tujuan hidupnya. Todoroki lalu menenangkannya dan memberitahu bahwa ia menyukai Kurumi. Sedangkan Hibiki sedih karena semua orang yang ia sayangi telah tiada. Tiba-tiba Yuzuki datang menemuinya. Ia sedang bermimpi buruk mengenai ayahnya. Hibiki menyuruh Yuzuki untuk tidak mencemaskan mimpi itu. Yuzuki lalu menanyakan apa yang Hibiki pikirkan saat ini tentang Kurumi. Tak disangka Kanae mengamatinya dari kejauhan. Hibiki ternyata ingin melupakan Kurumi untuk memulai hidup yang baru. Hal itu membuat Kanae merasa lega. Setelahnya Hibiki dan Kanae mencari persediaan di kota. Di sebuah tempat mereka menemukan mayat seorang tentara. Tiba-tiba Hibiki diserang zombie, beruntung Kanae berhasil menyelamatkannya. Di garnisun, Todoroki meminta izin kepada Kuwata. Ia ingin mencari tempat yang aman di luar pulau. Ia meminta agar dipinjamkan kapal untuk ke pulau tersebut. Todoroki terus memohon kepada mereka. Di lain sisi, ketika Kanae memeluk jaket milik Hibiki, tiba-tiba saja Mihara datang. Mihara menasihati Kanae untuk memberitahukan perasaannya kepada Hibiki sebelum terlambat. Pada malamnya ketika Hibiki sedang tidur di luar, Kanae datang lalu mencium bibirnya. Hibiki yang tersadar terkejut melihat hal itu. Kanae memberitahu bahwa dia menyukai Hibiki. Kanae lalu pergi dari sana. Di garnisun, para tentara kebingungan mencari tempat yang aman. Hal ini dikarenakan semua tempat semenanjung Miura sudah dipenuhi oleh zombie. Keesokannya, Haru melihat ada perahu karet yang berhasil mendarat di pulau. Ternyata itu adalah Todoroki yang akhirnya tertangkap. Hibiki lalu menanyakan maksud kedatangan Todoroki ke sana. Todoroki menyuruh mereka untuk menyerahkan pulau tersebut. Bahkan ia memberitahu bahwa Hibiki dan kawan-kawan takkan bisa menang melawan tentara. Hibiki yang geram dengan tingkah Todoroki pun langsung memukulnya. Ia tak tahu bagaimana bisa sahabatnya berteman dengan Suto, ilmuwan gila yang menyebarkan virus zombie. Hibiki menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerah. Hibiki akan membunuh siapapun yang hendak menyakiti temannya, meski dirinya seorang wanita atau masih anak-anak. Di garnisun, Sori ingin ikut ke Sarushima. Sayangnya para tentara tak mengizinkannya. Kurumi diberitahu jika Todoroki yang seorang polisi belum juga kembali dari Sarushima. Hal itu membuat Kurumi khawatir kepadanya. Di Sarushima, teman-teman Hibiki begitu terkejut dengan ucapan Hibiki yang kejam. Mereka bisa memaklumi bagaimana Hibiki yang sekarang sudah banyak sekali penderitaan pada dirinya. Terlihat para tentara dan Kurumi berangkat menuju ke Sarushima. Di sini, tentara memberikan senjata untuk Kurumi berjaga-jaga. Di sisi lain, Kanae sadar jika Kurumi berada di garnisun. Begitu sebaliknya, Todoroki tahu jika Kanae menyukai Hibiki. Kanae lalu pergi keluar. Di sana, Mihara melihat Kanae yang bersedih. Kanae sedih karena dia menjadi orang yang jahat dan terus berbohong. Mihara mencoba menenangkannya. Ia pun pergi sebentar untuk mencari obat. Para tentara dan Kurumi akhirnya sampai. Tak diduga, Sori diam-diam ikut ke sana menggunakan senjata. Sori teringat pesan tentara, jika ada yang bergerak langsung ditembak di tempat. Benar saja, ketika Mihara sedang mencari obat-obatan, ia lalu menembaknya. Kanae yang melihat Mihara tertembak langsung membalas memanah Sori dan mengenai kakinya. Kurumi melihat ada Sori yang terluka. Mereka menganggap itu ulah dari teroris. Kanae lalu pergi bersama Mihara. Hibiki kesal, ternyata Suboi dan yang lain hendak pergi dari sana. Suboi merasa jika Hibiki sudah berubah menjadi bengis. Suboi berbeda dengan Hibiki yang rela membunuh manusia lainnya. Terlihat Kuwata menghentikan Sawa dan yang lain untuk balas dendam kepada teroris. Kuwatanya menyuruh mereka menyelamatkan Todoroki. Di sisi lain, Hibiki menawarkan kepada teman-temannya untuk pergi dari pulau atau melawan para tentara yang sebentar lagi sampai di sana.
Komoto lebih setuju melawan para tentara yang akan datang. Di sini Kanae lalu menjelaskan kepada Hibiki bahwa wanita yang menusuk Minju ada di sini. Omezaki memberikan nasihat untuk tidak balas dendam. Musuh mereka yang sebenarnya adalah para zombie. Namun Hibiki menyanggah hal itu dan berniat menghabisi para tentara yang akan datang. Di luar, Kurumi disuruh berjaga, sementara para tentara akan masuk ke dalam markas Hibiki. Di sini Hibiki dan kawan-kawan disuruh menyerah dan dianggap teroris. Mereka lalu menyerang kediaman Hibiki. Tiba-tiba saja Komoto keluar dan menyandra Todoroki. Para tentara lalu menurunkan senjata mereka. Di sana, Hibiki melihat seorang wanita dan hendak memanahnya, sedangkan Kurumi ingin menembak Komoto. Kurumi terkejut mendengar suara Hibiki. Kurumi hanya terdiam ketika Hibiki menanyakan tentang siapa yang menusuk Minju. Ketika Kurumi berbalik badan, Hibiki malah memanahnya. Dan film pun bersambung. 歩いてくる